Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Yunita di pembelajaran Sosiologi. Kali ini kita akan membahas mengenai proses sosialisasi dan pembentukan kepribadian. Langsung saja kepada hakikat sosialisasi. Sering kita mendengar kata-kata sosialisasi. Maka, apa sih itu sosialisasi? Nah, sosialisasi adalah sebuah proses penanaman atau transfer kebiasaan atau nilai dan aturan atau norma dari satu generasi ke generasi lain dalam sebuah kelompok atau masyarakat. Selanjutnya kita ke proses sosialisasi. Proses sosialisasi dikenal dengan proses pengambilan peran atau role talking dengan beberapa tahap, yaitu yang pertama yaitu preparatory stage atau tahap persiapan. Tahap ini dialami sejak manusia dilahirkan, saat seseorang anak mempersiapkan diri untuk mengenal dunia sosialnya, termasuk untuk memperoleh pemahaman tentang diri. Pada tahap ini juga, anak-anak mulai melakukan kegiatan meniru meski tidak sempurna. Contohnya, kata mama yang diajarkan ibu kepada anaknya yang masih balita dan diucapkan mah, maka dari kata tersebut juga belum dipahami tepat oleh anak. Lama-kelamaan anak memahami secara tepat makna kata mamah tersebut dengan kenyataan yang dialaminya. Yang kedua yaitu play stage atau tahap meniru. Tahap ini ditandai dengan secara bertahap anak semakin sempurna dalam menirukan peran-peran yang dilakukan oleh orang dewasa. Dalam diri anak mulai terbentuk kesadaran tentang nama diri sendiri dan nama orang tua, kakaknya, dan teman di lingkungan sekitarnya. Anak mulai menyadari tentang apa yang dilakukan seorang ibu dan apa yang diharapkan seorang ibu terhadap anak. Dengan kata lain, kemampuan untuk menempatkan diri pada posisi orang lain yang biasanya disebut empati juga mulai terbentuk pada tahap ini. Kesadaran bahwa dunia sosial manusia berisikan banyak orang yang telah mulai terbentuk. Bagi seorang anak, orang-orang ini disebut dengan orang yang amat berarti atau significant order bagi kehidupan dirinya. Yang ketiga, yaitu game stage atau tahap siap bertindak. Proses meniru yang dilakukan pada tahap kedua sudah mulai berkurang dan digantikan oleh peran yang secara langsung dimainkan sendiri dengan penuh kesadaran. Kemampuannya menempatkan diri pada posisi orang lain pun meningkat, hingga kemungkinan adanya kemampuan bermain secara bersama-sama dan melakukan proses sosialisasi. Ia mulai menyadari adanya tuntutan untuk membela keluarga dan bekerja sama dengan teman-temannya. Pada tahap ini, lawan berinteraksi semakin banyak dan hubungannya semakin kompleks. Individu mulai berhubungan dengan teman-teman sebayanya di luar rumah. Peraturan-peraturan yang berlaku di luar keluarganya secara bertahap mulai dipahami. Bersamaan dengan itu, anak mulai menyadari bahwa ada norma tertentu yang berlaku di luar keluarganya dan perlu ia patuhi agar keberadaannya diakui oleh lingkungannya. Dan yang terakhir, yaitu generalized stage atau tahap menerima norma kolektif. Pada tahap ini, seorang anak telah dianggap dewasa. Ia sudah dapat menempatkan diri pada posisi masyarakat secara luas. Ia dapat bertenggang rasa tidak hanya dengan orang-orang yang berinteraksi dengannya, tetapi juga dengan masyarakat luas. Ia mulai menyadari pentingnya peraturan, kemampuan bekerja sama dengan orang lain yang tidak dikenalnya secara mantap. Pada tahap ini, seseorang sudah menjadi warga masyarakat dalam arti sepenuhnya, serta sudah memahami tata aturan dan norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Lanjut ke bentuk-bentuk sosialisasi. Bentuk-bentuk sosialisasi dibagi menjadi dua. Yang pertama, sosialisasi primer. Pada tahap awal, kehidupan seseorang dipelajari dalam keluarga. Jadi, sosialisasi primer itu yaitu adalah sosialisasi yang diberikan oleh keluarga, baik dari ayah, ibu, kakak, ataupun orang-orang yang di lingkungan keluarga.
Yang kedua, yaitu sosialisasi sekunder, yaitu memperkenalkan individu dengan lingkungan di luar keluarga seperti sekolah, lingkungan bermain, dan lingkungan pekerjaan. Selanjutnya kepada pola sosialisasi. Pola sosialisasi ini adalah penanaman imbalan dan hukuman. Dan pola sosialisasi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, partisipatoris atau partisipatif, yaitu proses sosialisasi yang memfokuskan sosialisasi dengan cara menanamkan kebiasaan, nilai, dan norma tanpa melakukan paksaan dan kekerasan fisik. Contohnya, sosialisasi partisipasif yang dapat dirasakan secara langsung adalah ketika kalian diberikan hadiah oleh orang tua setelah mendapatkan nilai rapot yang memuaskan, atau proses sosialisasi ini bersifat dua arah. Selanjutnya, yang kedua, sosialisasi represif adalah sosialisasi yang ditandai dengan adanya penekanan atau berupa hukuman. Contohnya, sosialisasi represif adalah ketika kalian diberikan hukuman oleh orang tua jika nilai kalian tidak baik atau tidak memuaskan. Nah, proses sosialisasi ini lebih bersifat satu arah atau bersifat otoriter. Selanjutnya, kerana kepribadian. Kepribadian merupakan kumpulan kebiasaan atau sifat, sikap, dan ide-ide dari seorang individu yang berpola dan berkaitan secara eksternal dengan peran dan status, dan secara internal dengan motivasi dan tujuan kepribadian. Nah, dalam sosiologi, istilah kepribadian dikenal atau disebut yaitu self. Sosialisasi bertujuan membentukkan kepribadian seseorang agar dapat bertindak dan berperilaku sesuai dengan nilai dan norma yang dianut oleh masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya. Nah, pembentukan kepribadian atas dasar proses sosialisasi yang didapatkan dari sosialisasi eksternal atau internal. Eksternal seperti keluarga, kalau internal seperti media sosial, teman bermain, tempat bekerja, atau lingkungan masyarakat. Nah, kepribadian sendiri itu didorong atas unsur-unsur konsep, pemahaman-pemahaman yang kita dapatkan, perasaan mengenai penilaian positif atau negatif terhadap sesuatu. Bahkan dorongan naluri, yang pertama, dorongan naluri untuk mempertahankan hidup, dorongan seksual, dorongan untuk mencari makan, dorongan untuk bergaul dan berinteraksi, dorongan untuk meniru bertingkah laku, dorongan untuk berbakti, dan dorongan untuk keindahan atau bentuk warna, suara, dan gerak. Jadi, kepribadian itu sangat tergantung dengan lingkungan hidup kalian, seperti keluarga dan lingkungan masyarakat. Semakin kita diberikan atau ditanamkan nilai-nilai positif, kepribadian kita akan membentuk pola pribadi yang positif. Tetapi ketika kita diberikan kepribadian yang negatif atau contoh-contoh yang tidak sesuai dengan nilai dan norma, pembentukan kepribadian akan condong negatif pula. Maka dari itu, sosialisasi dalam pembentukan kepribadian ini sangat penting. Apalagi ketika sosialisasi itu dibentuk oleh lembaga terkecil yaitu keluarga. Oke, dapat disimpulkan bahwasannya proses sosialisasi dan pembentukan kepribadian ini saling berkesinambungan dikarenakan nilai-nilai atau pemahaman-pemahaman yang diberikan oleh lingkungan sekitar bahkan keluarga akan membentuk kepribadian seseorang. Kepribadian ini akan berupa positif atau negatif sesuai dengan proses sosialisasi yang diberikan saat mereka berinteraksi. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sosiologi, Spirit of Social. Sampai ketemu nanti.